Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan a'adaha liliqa'ihi dhukhra, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirati muhtaramin, para sepuh, para alim, para penjaga, bapak-bapak mewah, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabb semesta alam, karena pada malam hari ini kita masih diberi limpahan nikmat yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dimudahkan untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk hadir menyelenggarakan sholat isya berjamaah dan juga sholat tarawih berjamaah. Semoga kehadiran kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan diperintahkannya umat Islam melaksanakan puasa adalah dalam konteks untuk mencapai tujuan ketakwaan. Ini sejalan dengan apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seruan nida ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini diwajibkan atas kamu seluruh orang-orang yang beriman, karena kalau tidak beriman itu tidak masuk dalam khitab panggilan nida ini. Nah, tujuan daripada pelaksanaan ibadah saum ini adalah untuk menuju ketakwaan. Jadi kalau kita lihat secara umum, seluruh perintah amaliyah dalam Islam itu secara umum ditujukan untuk menuju ketakwaan. Kita diperintahkan untuk berkorban. Itu di sana adalah tujuannya ketakwaan. Allah tidak menerima darah dan daging dari korban-korban kamu, walakin yanallahu takwa minkum. Tapi yang diterima itu adalah takwa dari kamu semua. Kita diperintahkan sholat, sedekah dan zakat itu yang diterima Allah itu bukan hartanya, tetapi manifestasi dari ketakwaan umat Islam yang berkenan untuk membunuh ego kepemilikan.
sehingga dia lebih memilih ketakwaan dibanding memiliki harta tanpa mengeluarkan zakat. Begitu juga dalam amalan-amalan yang lain, itu selalu dihubungkan dengan kesolehan, selalu dihubungkan dengan ketakwaan. Bangun sholat malam, qiyamul lail, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ini semuanya selalu dihubungkan dengan amal soleh, dihubungkan dengan ketakwaan. Ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusyari'una fil khairati ulaika minas sholihin. Jadi ciri-ciri orang yang soleh itu dia tadi mau sholat malam, mau membaca Al-Quran, mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi untuk sampai kepada tujuan takwa maupun sampai kepada tujuan beramal soleh ini ternyata tidak mudah. Jadi kita diperintahkan sholat, puasa, zakat, berkorban, sedekah, itu adalah amaliyah dalam konteks untuk mendidik manusia bisa menjadi takwa. Tetapi amalan ini tidak menjanjikan. Kenapa? Kalau kita lihat dalam salah satu riwayat yang disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, itu disebutkan laula khamsa khisalin la nasu kulluhum sholihin. Kalau saja tidak ada 5 perkara ini, maka sesungguhnya manusia itu kebanyakan akan sampai kepada derajat sholihin, akan sampai menjadi orang-orang yang soleh, akan sampai kepada derajat ketakwaan. Tetapi karena ada 5 perkara ini menjadi ganjalan sehingga manusia susah menjadi orang-orang yang sholihin. Apa 5 perkara itu? Ada yang namanya, yang pertama al-qanaatu bil jahli, orang yang merasa puas dengan kebodohan. Yang kedua al-khirsu minat dunia, orang yang rakus terhadap dunia. Yang ketiga ada namanya ar-riya'u bil amal. Yang keempat nanti ada namanya al-ijab. Apa? Al-ijab itu ajib ya. Birroi, orang yang terlalu mementingkan aspek rasionalitas sebagai ukuran kebenaran. Nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yang bisa menghalangi seseorang sampai kepada derajat takwa dan sholihin itu adalah al-ijabu birroi. Orang yang terlalu condong, terlalu mengedepankan akal rasionalitas sebagai cara untuk mencari kebenaran. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha. Aspek intelektualitas yang tertinggi dari manusia yang sanggup memahami realitas tanpa batas itu adalah apa yang disebut dengan al-fuad, yang disebut dengan hati manusia. Kalau akal manusia ini hanya bisa berpikir pada apa yang kelihatan, apa yang dipandang secara rasional itu bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Tetapi menyangkut hal-hal yang abstrak, yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, yang tidak bersuara,
ini hanya bisa ditangkap melalui fakulti pengetahuan yang disebut dengan al-fu'ad atau al-afidah atau namanya al-qalb, hati manusia. Karena hati manusia ini yang harus diasah, sehingga dengan hati manusia bisa menyingkap realitas yang tidak kasat mata. Tapi kalau akal manusia itu hanya sanggup menangkap pengetahuan yang bersifat indrawi, di luar aspek-aspek yang indrawi, akal pikiran manusia itu sudah tidak lagi bisa memahami. Sehingga dalam salah satu buku yang berjudul Sound and Silent and Islamic Spirituality, itu digambarkan bahwa dalam dada manusia itu ada namanya qalb, hati. Hati ini tersusun dengan berbagai macam lapisan. Ada lapisan dalam namanya lub, ke dalam lagi namanya lapisan sir, ke dalam lagi namanya sirusir, lebih dalam lagi ada namanya khofa, lebih dalam lagi namanya akhfa. Pada lapisan sirusir atau akhfa ataupun akhfa ini akal hati manusia mampu menyingkap realitas yang tidak kasat mata, mampu mendengar yang tidak bersuara, mampu melihat yang tidak kasat mata. Inilah yang dalam tradisi keislaman disebut hati yang mukasyafah, hati yang mampu menyingkap realitas kebenaran meskipun itu adalah realitas yang tidak kasat mata. Oleh sebab itu kalau orang hanya bersandar kepada hanya takjub dengan kekuatan akal pikiran saja, maka dia tidak akan pernah sanggup sampai kepada derajat muttaqin, karena keutuhan ilmu itu hanya akan terjadi kalau manusia itu menggabungkan, mengintegrasikan antara pengetahuan yang rasional, empiris dengan pengetahuan yang mistis, spiritualis. Jadi kalau hanya tertumpu kepada akal saja, maka manusia tidak akan pernah sampai kepada derajat sholihin, tidak akan pernah sampai derajat muttaqin. Ini menjadi hambatan sehingga orang susah menjadi muttaqin. Yang kedua, as-suhu bil fudul. Yang menjadi hambatan manusia terhalang sampai kepada derajat sholihin itu adalah orang yang pelit terhadap karunia, kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Punya harta banyak tetapi koret atau pelit. Itu bisa menghalangi, Pak, seseorang sampai kepada derajat sholihin. Punya ilmu banyak, pinter, diberi amanah ilmu, tapi dia pelit mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kalau ada orang pelit diberi kelebihan ilmu oleh Allah, maka dia tidak akan pernah sampai kepada derajat sholihin. Oleh sebab itu bagi orang yang kaya, bagi orang yang pandai, bagi orang yang kuat, bagi orang yang memiliki kekuasaan, itu padanya ada amanah untuk menyampaikan apa yang dilebihkan oleh Allah atasnya, untuk di-share, dibagikan kepada orang lain. Karena kalau dia tidak mau melakukan fungsi ini, maka amanah itu akan dicabut oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu hanya akan menyertai orang selagi dia mau membantu saudaranya yang lain. Mafhum muwafaqah dari hadis ini bahwa kalau ada orang tidak mau membantu saudaranya yang lain, maka Allah tidak akan pernah membantu dia. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak mau membantu orang lain, Allah pun tidak mau membantu dia. Jadi kalau ada orang mau berbagi dengan orang lain, maka Allah akan berbagi sama dia. Tetapi kalau ada orang lain tidak mau berbagi dengan orang lain, maka Allah pun tidak mau berbagi dengan dia. Ini mafhumnya. Oleh sebab itu kalau orang belum bisa berjarak dengan apa yang diamanahkan Allah atasnya,
maka dia tidak akan pernah sampai kepada derajat sholihin. Kenapa? Karena dia lebih berat dengan apa yang dia miliki. Kita ini diperintahkan untuk sholat, untuk zakat, untuk sedekah itu dalam konteks untuk membunuh ego kepemilikan. Karena kalau jiwa kita, hati kita sudah terikat dengan harta, dengan kesenangan dunia, maka kita akan begitu berat untuk berbagi. Makanya diperintahkan khudh min amwalihim shadaqatan itu tahhirukum wa tuzakkiya agar menjadi alat pembersih. Kenapa? Ini untuk membunuh ego kepemilikan, biar orang itu hatinya bersandarnya kepada Allah tetapi tidak bersandar kepada harta atau kelebihan yang dia miliki atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang belum bisa membuat dirinya berjarak dengan apa yang dia miliki, dia tidak mau berbagi dengan saudaranya yang lain, maka selagi itu dia berarti belum secara serius mau sampai kepada derajat muttaqin, sampai kepada derajat sholihin. Yang berikutnya, selain dua itu, waktunya kelamaan ya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu nanti yang lain kita lanjutkan di kesempatan yang lain, mungkin bisa kuliah subuh maupun kuliah duhur, karena malam ini kita harus melanjutkan sholat tarawih. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.